Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita berkumpul di sini. Ada sebuah pepatah dari Mahatma mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Halo semuanya, perkenalkan, di sini kami akan menampilkan sedikit materi mengenai ketidaksetaraan pendidikan terhadap perempuan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Meli Rizpati. Yang kedua dengan Ririn Hersa Yulianda. Yang ketiga dengan Damai Fistiani Bulo. Yang keempat dengan Irma Dolcin Martriana Dea. Baiklah, langsung saja kita masuki ke pemateri pertama mengenai tentang apa itu ketidaksetaraan pendidikan pada perempuan. Ketidaksetaraan ketidaksetaraan merupakan perbedaan perlakuan kepada perempuan dan laki-laki karena tidak terpenuhinya hak asasi yang seharusnya didapatkan, seperti dalam pendidikan. Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang. Jadi, ketidaksetaraan pendidikan pada perempuan yaitu perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terpenuhinya hak pendidikan yang seharusnya didapatkan, khususnya perempuan. Kemudian, dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Selanjutnya, terima kasih moderator. Selanjutnya, persoalan gender di dalam pendidikan. Dalam persoalan gender di dalam pendidikan dibutuhkan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai suatu kondisi yang seimbang atau setara antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, khususnya hak pendidikan. Keadilan dalam gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, maka tidak adanya bentuk ketidaksetaraan seperti subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam dunia pendidikan, harus terwujudnya kesetaraan gender karena pendidikan merupakan bagian dari aspek yang berhak dan harus dinikmati oleh semua orang, khususnya perempuan. Adapun bentuk ketidaksetaraan pendidikan terhadap perempuan. Yang pertama, marginalisasi. Marginalisasi sendiri merupakan proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi seperti dalam memperoleh akses pendidikan. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan. Misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Itu merupakan pendapat setiap orang-orang, sehingga perempuan mengalami marginalisasi atau terpinggirkan. Biasanya yang mengalami marginalisasi ini eh, yang diprioritaskan itu laki-laki bukan perempuan. Terus yang kedua ada subordinasi. Subordinasi yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dibanding jenis kelamin lain. Uh, Adapun yang uh, pandangan masyarakat di sekitar kita, misalnya seperti menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh, dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Misalnya ketika ekonomi terbatas, ada dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan, yang diutamakan untuk mendapatkan pendidikan
pendidikan itu yaitu anak laki-laki dibanding anak perempuan. Yang ketiga ada stereotip. Stereotip adalah pelabelan negatif secara umum dan tidak melahirkan keadilan. Biasanya stereotip ini diberikan kepada kaum perempuan. Perempuan itu dianggap ngapain sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya juga di dapur. Eh, Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Yang selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan dulu dan sekarang pada perempuan. Pendidikan pada masa dulu. Terjadinya perbedaan pendidikan atau kesenjangan pendidikan yang berbeda antara dulu dan sekarang. Salah satu contohnya adalah pada masa Siti Walidah yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1872 Masehi, yang dimana pada masanya perempuan pada waktu itu tidak boleh mengenyam pendidikan formal, yang hanya boleh belajar agama. Siti Walidah ini akhirnya membuat sebuah lembaga khusus perempuan yang bernama Aisyah. Dalam lembaga tersebut, Siti mencoba memperkenalkan pemikirannya bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pemikiran ini awalnya mendapat tantangan dari masyarakat, namun sedikit demi sedikit masyarakat mulai dapat menerimanya. Hal yang membuat Siti ini memperjuangkan kaum perempuan karena pada masa itu perempuan dipaksa untuk menikah. Jadi untuk itu pemikiran Siti ini menginginkan pendidikan bangsa Indonesia itu khususnya perempuan dapat lebih maju sehingga terlepas dari penjajahan terhadap perempuan. Nah, perbedaannya pada pendidikan pada masa sekarang, yaitu pada perempuan sekarang ini tidak lagi seperti pada zaman dahulu yang hanya memiliki peran di rumah. Tetapi karena perempuan sekarang mampu mengembangkan potensi yang membuatnya sejajar dengan kaum lelaki. Banyak pekerjaan yang dahulu menjadi milik mayoritas kaum lelaki, tetapi sekarang dengan majunya perkembangan banyak perempuan yang mengambil peran itu. Namun tidak bisa kita pungkiri dalam bidang pendidikan ini adalah salah satu persoalan seputar gender yang memang sempat muncul. Jadi perjalanan perempuan ini memperoleh haknya dalam pendidikan. Perempuan juga sempat tidak seperti lelaki yang memiliki peluang besar untuk menikmati pendidikan. Akan tetapi perlahan namun pasti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan ini semakin kecil. Untuk menciptakan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, tentu diperlukan yang namanya konsep yang lebih matang. Jadi oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwasanya bahasa praktisi pendidikan dalam mewujudkan sekolah berwawasan gender ini agar perempuan memperoleh hak yang sama dalam dunia pendidikan sehingga semakin banyak perempuan-perempuan yang lahir di negeri ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kultur. Adanya kultur yang menurunkan perempuan sebagai sosok yang perannya hanya sebatas menjadi ibu bagi anak, mengurus rumah tangga. Yang kedua, sistem struktur sosial sekolah. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ternyata masih tersebar di sekolah dalam sistem struktur sosial. Contohnya banyak kita lihat ya perempuan yang menikah karena dibilang perempuan itu pasti di dapur saja, jadi mereka tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Makanya kita banyak mendengar bahwa
banyak sekali perempuan yang menikah secara dengan umur yang muda. Yang ketiga itu manajemen rumah tangga belum seimbang, sehingga perempuan lebih banyak mengalah demi mengurus anak dan rumah tangga, padahal ia masih bisa melanjutkan pendidikan. Contohnya itu ya benar seperti ini ya kan, dibilang bahwa perempuan itu pasti dia lebih mengurus rumah tangga, padahal dia itu sebenarnya mampu untuk mengurus mengurus yang lainnya. Dia bahkan bisa mengerjakan yang lainnya sambil menjaga anaknya, sambil bekerja yang lain. Dia mampu melakukan itu. Yang ketiga, lemahnya kesetaraan gender. Lemahnya kesetaraan gender memerlukan revolusi politik yang menopang dan mengusung kesetaraan gender. Yang kelima, kesepakatan pasangan yang mengalahkan perempuan dalam suami istri. Pastinya ada kesepakatan yang disepakati, namun terkadang kesepakatan ini mengalahkan perempuan. Ya, contohnya itu seperti misalnya suaminya berdiskusi dengan istrinya tentang hal-hal tertentu. Pasti kalau misalnya ada yang berdebat gitu, pasti istrinya memilih untuk mengalah dengan suaminya. Baik, next. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materi mengenai upaya mewujudkan kesamaan gender dalam pendidikan. Untuk mewujudkan kesamaan gender atau kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki yaitu dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan dan memberikan perlakuan yang setara dan adil. Perlakuan tersebut akan meningkatkan kesetaraan yang lebih luas dalam dunia pendidikan. Baik, di sini dari David Alejandro Verheyen, hidup bukanlah persaingan antara pria dan wanita, melainkan adalah kolaborasi. Baiklah, dengan berakhirnya kata-kata motivasi tadi, maka berakhir pula dengan diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.